Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Hasanah dari kelas MN23D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis manajemen perubahan untuk tugas UTS. Di sini saya mengambil analisis yaitu dari perusahaan Kodak dengan latar belakang sebagai berikut. Kodak adalah perusahaan yang dulunya memimpin pasar fotografi dan film. Namun karena lambatnya respon terhadap perubahan teknologi digital, mereka akhirnya kehilangan posisi dominan di industri tersebut. Akhirnya Kodak melakukan perubahan strategi untuk beralih ke pasar digital. Dari sini dapat kita lakukan analisis SWOT. Berdasarkan kasus tersebut, Kodak ini memiliki strength atau kekuatan sebagai merek yang terkenal dan terpercaya. Tentu mereka juga memiliki banyak pelanggan. Pelanggan-pelanggan panjang dan keahlian dalam fotografi. Juga inovasi teknologi awal sebenarnya adalah salah satu pionir teknologi kamera digital dengan hak paten yang dimiliki di awal perkembangan teknologi digital. Untuk kelemahannya sendiri, Kodak ini terlalu ketergantungan pada film konvensional dan terlambat mengalihkan fokus ke digital, membuatnya sulit bersaing ketika pasar beralih ke teknologi baru. Juga keterlambatan dalam mengadopsi teknologi digital, karena kekhawatiran akan mengganggu bisnis film mereka yang sudah mapan. Lalu kurangnya perencanaan strategi untuk digitalisasi. Kodak tidak memiliki strategi jangka panjang untuk bertransisi ke teknologi digital secara efektif. Jadi mereka berpikir mereka sudah memiliki pasar yang besar kan dari Kodak itu dari fotografi yang analog. Mereka berpikir kalau kita beralih ke digital, takutnya pasar yang besar itu akan terganggu atau akan sedikit sepi peminat gitu kan. Padahal Kodak ini memiliki peluang yaitu pertumbuhan pasar fotografi digital. Karena dasarnya mereka sudah memiliki teknologi yang lebih dulu dan lebih lengkap gitu kan ya daripada perusahaan-perusahaan lain. Namun mereka tidak menggunakannya. Andai mereka melakukannya, mereka pasti bisa jadi yang pertama dan terbaik gitu. Dan mereka juga memiliki layanan berbasis digital yaitu cloud atau platform berbagi foto online yang pada saat itu belum berkembang sepenuhnya untuk mengikuti tren penyimpanan dan berbagi foto secara online. Juga ekspansi ke pasar baru dan produk terlengkap. Kodak dapat memperluas jangkauan produk mereka ke perangkat lunak pengeditan foto untuk meningkatkan portofolio produk. Ancamannya adalah persaingan dari perusahaan teknologi baru seperti Canon, Sony, dan kemudian Apple mengadopsi teknologi digital dengan cepat, menciptakan persaingan ketat bagi Kodak di pasar. Juga ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin beralih ke kamera film ke digital. Yang sayang sekali mereka tidak lebih dulu melakukannya gitu kan. Perkembangan teknologi ponsel berkamera. Juga dengan meningkatnya kualitas kamera ponsel, permintaan akan kamera digital tradisional menurun, sehingga mengurangi potensi pasar bagi produk digital Kodak. Lalu kita akan kembali ke analisisnya. Strategi yang diadopsi untuk perubahan ini, strategi terbaik bagi Kodak adalah strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Yang pertama, pengembangan teknologi digital baru, yaitu Kodak harus bisa beralih dari film fotografi konvensional ke kamera digital dan layanan pencetakan digital untuk menyesuaikan dengan tren pasar.
Hal ini mencerminkan strategi pengembangan produk yang menekankan pada inovasi. Yang kedua, restrukturasi operasional dan efisiensi biaya. Kodak harus menutup pabrik dan mengurangi kapasitas produksinya dalam film konvensional untuk menghemat biaya dan mengalih sumber daya ke teknologi digital. Lalu diversifikasi portofolio produk. Selain kamera digital, Kodak juga mengeksplorasi layanan berbasis digital lainnya, seperti software fotografi dan layanan cetak online untuk mempertahankan sumber pendapatan yang stabil. Kesiapan perubahan, menilai kesiapan perubahan di Kodak, kita melihat tiga aspek penting. Yang pertama, kebutuhan perubahan atau need for change. Dengan penurunan permintaan pada film konvensional dan meningkatnya penggunaan teknologi digital, Kodak menghadapi kebutuhan mendesak untuk beralih ke teknologi digital. Perubahan ini menjadi krusial untuk tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat. Lalu, kepemimpinan dan arah, leadership dan direction. Pada awalnya, kepemimpinan Kodak tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan ke arah digital. Meskipun para eksekutif mengetahui potensi kamera digital sejak 1970-an, Kodak tetap bertahan dengan bisnis film yang menguntungkan saat itu. Keterlambatan dalam mengambil langkah tegas menjadi penghambat utama perubahan. Padahal awalnya kan yang pertama menemukan inovasi ini tuh kan dari pihak Kodak ini sendiri. Namun ditolak karena pada saat itu pemimpin berpikir terlalu boros sumber daya, sehingga mereka berpikir lebih tetap menjalankan bisnis mereka yang saat itu sudah besar. Lalu perencanaan atau planning. Perencanaan Kodak dalam peralihan ke digital agak terlambat dan kurang menyeluruh. Setelah mereka menyadari pentingnya digitalisasi, perusahaan ini membuat beberapa strategi jangka pendek yang terbatas dan tidak menyiapkan langkah-langkah berkelanjutan yang memungkinkan mereka bersaing di pasar digital. Langkah apa saja ya sih yang harusnya diambil oleh organisasi? Yang pertama ada fase start and wrong direction. Meskipun Kodak akhirnya memahami kebutuhan perubahan, mereka terlalu lambat dalam memulai dan tidak memiliki arahan yang kuat dalam peralihan ke digital. Upaya Kodak dalam masuki pasar digital seringkali terlalu konservatif, sehingga tidak cukup bersaing dengan perusahaan yang fokus pada inovasi digital. Langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Pertama, penelitian pasar dan fokus pada tren konsumen. Kodak perlu melakukan analisis mendalam mengenai tren konsumen dan potensi kamera digital lebih awal. Jika mereka lebih proaktif, mereka mungkin bisa menjadi pelopor dalam teknologi digital. Lalu mengambil keputusan yang berani. Penting bagi Kodak untuk melepaskan ketergantungan pada film dan berani berinovasi lebih awal. Lalu pengembangan ekosistem digital. Kodak seharusnya tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga mengembangkan layanan dan ekosistem berbasis digital seperti platform penyimpanan dan berbagi foto online, sehingga bisa mempertahankan konsumen dalam jangka panjang. Kesimpulannya, jika Kodak mengambil langkah-langkah berani dan strategis yang lebih menyeluruh, mereka mungkin berhasil mempertahankan relevansi di era digital dan mencegah penurunan mereka yang signifikan di pasar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.